warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ether Channel. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar Ether Channel melalui contoh kasus ya. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan dual switch, terus kita hubungkan. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu ya, bahwa untuk menghubungkan dua kabel ini, itu salah satunya akan diblokir. Lalu, kita tambahkan lagi satu kabel, jadi dua kabel ini akan diblokir ya teman-teman. Artinya, hanya satu port saja yang menyala atau yang aktif. Kita hapus dulu untuk label interface-nya agar warnanya terlihat lebih jelas. Oke, sekarang kita masuk ke menu option. Lalu di bagian ini kita nonaktifkan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dua port ini diblokir dan satu portnya menyala. Misalkan kita tambahkan lagi satu kabel. Sekarang yang diblokir itu ada 3 port ya teman-teman. Yang menyala hanya satu port saja. Misalkan untuk bandwidth under switch itu kita butuh 400 mega karena satu port saja yang menyala berarti hanya 100 mega yang di bandwidthkan. Terus untuk mengaktifkan 3 port ini itu membutuhkan channel teman-teman. Jadi kita tahu ya bahwa kalau di port kedua itu menyala maka akan terjadi looping. Kali ini kita akan menyatukan semua port ini. Jadi port 1 sampai 4 ini akan kita satukan menjadi satu port. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan Ether Channel. Karena 444-nya itu aktif, maka bandwidthnya menjadi 400 mega. Jadi channel ini menyatukan kabel-kabel ini ya teman-teman. Dari 4 port ini akan menjadi satu port. Walaupun secara fisik itu terlihat 4 kabel, namun secara sistem itu menjadi satu kabel. Ini adalah konsep dari channel. Sekarang kita akan belajar konfigurasi channelnya. Untuk channel sendiri itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama itu ada LACP. LACP ini adalah open standard, artinya ketika switch Cisco ketemu dengan switch yang bukan Cisco itu menggunakan LACP teman-teman. Terus ada PAGP. PAGP ini adalah khusus Cisco, artinya ketika switch Cisco bertemu dengan switch Cisco itu harus menggunakan PAGP teman-teman. Namun jika ingin menggunakan LACP itu juga tidak apa-apa. Terus ada layer 3. Nah, untuk layer 3 ini nanti kita akan bahas ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi LACP terlebih dahulu. Kita aktifkan dulu untuk label portnya. Setelah itu kita akan coba konfigurasi channel dengan LACP. Nah, pertama-tama kita harus konfigurasi terang terlebih dahulu. Lalu langsung saja kita ke switch 1. Kita ganti namanya terlebih dahulu ya teman-teman, switch 1 dan juga switch 2. Sekarang di sini itu adalah dari port 1 sampai 4 ya teman-teman. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range FA01 sampai 4. Kemudian kita switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke switch kedua. Di sini juga interface FA01 sampai 4 ya teman-teman. Selanjutnya switch port mode terang. Mohon maaf teman-teman, di sini ada typonya ya.
Oke, selesai teman-teman. Selanjutnya kita untuk konfigurasi channelnya. Langsung saja yaitu channel group. Channel group, setelah itu tanda tanya ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada 1 sampai 6, teman-teman. Artinya kita bisa membuat channel group atau channel itu sampai 6. Di sini kita satu saja karena kita baru membuat satu. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, di channel group itu ada mode, lalu tanda tanya lagi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya di sini itu ada aktif dan juga pasif untuk LAGP. Terus untuk auto dan juga desirable ini untuk PAGP-nya hanya mengajak, sedangkan untuk pasif itu artinya adalah menunggu. Sedangkan untuk pasif itu artinya menunggu, jadi dia menunggu seseorang untuk mengajak. Oke, kita akan setting di sistem aktif dan di sisi 2 itu pasif, atau kita setting sama-sama aktif, itu akan menjadi LAGP. Artinya mengajak sama mengajak, maka itu akan menjadi ya teman-teman. Sedangkan menunggu ketemu menunggu itu akan tetap menunggu atau tidak akan jadi. Di sini kita akan setting menjadi pasif. Kita akan setting menjadi pasif saja channel grup 1 menjadi pasif, terus kita enter. Setelah ini konfigurasi di switch 2. Sekarang kita ke switch 1. Channel grup 1 mode aktif. Di switch 1 ini kita setting menjadi mode aktif ya teman-teman. Oke, selesai. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini semua portnya menjadi hijau, yang artinya menyala. Berarti konfigurasi channelnya itu sukses ya teman-teman. Sekarang untuk port ETFA 01 sampai 4 itu sudah menjadi 1. Nah, sekarang bandwidth antar switch itu menjadi 400 MB. Jadi satu portnya itu 400 MB, terus dikali 4 itu menjadi 400 MB. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi channel dengan LAGP. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi channel pada PAGP. Di sini kita tambahkan dulu untuk switch multilayer. Setelah itu kita hubungkan dan kaitkan dengan 3 kabel, yang berarti 300 MB untuk bandwidthnya. Pertama-tama seperti tadi kita akan setting terangnya terlebih dahulu. Di sini berarti adalah dari port EVA 05 sampai 7 ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke range 05 sampai 7, switch port mode terang. Lalu setelah itu kita konfigurasi channelnya, yaitu karena di sini interface 1 sampai 4 itu sudah dipakai, berarti di channel grupnya itu adalah kita pakai dua-duanya teman-teman. Jadi tadi ini kita konfigurasi di switch 2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada mode tanda tanya. Nah, di sini ada auto dan juga desirable. Yang PGM ya teman-teman. Nah, auto ini artinya menunggu dan desirable itu artinya mengajak. Kalau misalkan desirable ketemu desirable itu artinya mengajak, ketemu mengajak, maka itu akan jadi teman-teman. Kalau misalkan auto ketemu auto artinya menunggu ketemu menunggu, itu artinya akan tetap menunggu. Jadi kalau misalkan desirable ketemu dengan auto, itu artinya mengajak ketemu menunggu. Nah, maka itu akan jadi teman-teman. Langsung saja channel group 2 mode desirable. Di sisi 2 ini kita setting menjadi mode desirable. Setelah selesai kita ke multilayer. Di switch multilayer ini itu dari FA01 sampai 3 teman-teman. Kita akan setting terlebih dahulu untuk terangnya.
Ini interface EVA01 sampai 3. Nah, untuk konfigurasi mode terang di multilayer ini, kita harus setting encapsulation-nya, teman-teman. Langsung saja, sysport terang encapsulation.1q. Sysport terang encapsulation.1q. Kemudian, switchport mode terang, teman-teman. Nah, setelah sudah, kita akan setting PAGB-nya atau konfigurasi channelnya. Di sini kita akan coba pakai desirable saja, karena sama-sama mengajak, teman-teman. Oke, setelah selesai di sini kita nonaktifkan label interface-nya. Ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa portnya ini sudah menyala semua ya, teman-teman. Sudah menjadi warna hijau. Bisa dilihat kembali ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba cek di switch-nya ya, teman-teman. Kita cek do show ether channel summary. Nah, di sini kita cek ya. Nah, bisa dilihat untuk word channel yang kedua itu show untuk channel layer 2 dan U itu inus, artinya layer 2 inus, dan protokolnya itu PAGB. Kemudian untuk interface-nya itu 05 sampai 7. Nah, di sini juga ada port channel yang pertama. Di sini juga SU, artinya layer 2 inus. Untuk protokolnya itu LAGB dan portnya itu dari EVA01 sampai EVA04. Sekarang kita coba cek di multi layer switch-nya. Sama seperti di switch 2 tadi, kita cek do show ether channel summary. Nah, teman-teman bisa dilihat juga port channel keduanya itu SO, artinya layer 2 inus. Kemudian protokolnya itu PAGB, itu adalah EVA01 atau backpage EVA01 sampai EVA03, artinya port 1 sampai 3 ini sudah masuk pada channel kedua dengan protokol PAGB dan juga layer 2 inus, teman-teman. Begitu untuk konfigurasi channel PAGB. Terakhir kita akan belajar konfigurasi channel layer 3. Jadi untuk LACB dan PAGB itu khusus di layer 2, teman-teman. Kemudian untuk di layer 3 itu nanti ada yang namanya on. On ini khusus untuk layer 3. Terus kita akan tambahkan switch mode layer dan kita ganti namanya ini menjadi switch multilayer 2. Dan ini adalah multilayer switch 1. Kemudian kita akan coba konekkan. Kita kaitkan dengan 3 kabel lagi ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita aktifkan label portnya. Nah, ini aktifkan. Sebelumnya di switch 1 dan switch 2 itu kita harus mengkonfigurasi terang, teman-teman. Nah, untuk di multilayer switch ini kita tidak harus mengkonfigurasi terang. Di sini kita akan coba pakai IP. Jadi kita akan memakai IP sebagai ganti dari terang. Misalkan di multilayer switch 1 ini IP-nya adalah 10.1 dan di switch multilayer 2 ini adalah 10.2. Baik, langsung saja kita akan konfigurasinya. Kita masuk ke CLI dulu. Di CLI ini itu adalah dari EVA04 sampai 6. Kemudian setelah itu kita masuk interface range.
FA04 sampai 6. Kemudian teman-teman kita ketikkan command no switch port. Untuk command no switch port ini artinya kita akan mendisablekan interface dari FA04 sampai 6 agar nanti kita bisa mengkonfigurasi IP-nya. Lalu kita enter, lalu kita bikin enter channelnya, karena tadi kita sudah membuat channel group 1 dan 2, sekarang kita membuat channel group yang ketiga. Nah, di sini kita tanda tanya. Bisa dilihat di sini ada on, teman-teman. Jadi itu adalah khusus untuk di layer 3. Kita di sini akan pakai yang on, channel group 3 mode on. Setelah itu kita akan setting IP-nya. Kita masuk pada interface PO3. Interface PO3 ini artinya adalah port channel ketiga. Terus kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.1 dan juga subnet masknya. Oke, selesai untuk konfigurasi channel pada layer 3. Sekarang kita akan ke switch 1. Mohon maaf, ke sisi yang satunya. Di sini kita masuk interface FA01 sampai 3. Kita masuk ke interface FA01 sampai 3, kemudian sama no switch port. Setelah itu kita bikin ether channelnya, channel 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya, kita masuk ke interface PO3 dan IP-nya adalah 10.2. Kemudian juga kita masukkan subnet masknya, teman-teman. Oke, setelah selesai untuk konfigurasi channel layer 3, sekarang kita coba cek. Di sini masih ada yang orang ya, teman-teman. Kita cek di sininya. Kita cek show ether channel. Summary. Nah, di sini untuk channel port ketiga itu row, di mana row itu adalah layer 3 dan O itu inus, artinya layer 3 inus. Kemudian teman-teman untuk port itu dari port 4 sampai 6. Terus kita akan cek di multilayer switch kedua. So ether channel summary di switch 2 atau di switch multilayer 2. Sama seperti tadi. Untuk PO3 itu artinya layer 3 inus, dan untuk port itu dari 1 sampai 3 artinya port 1 sampai 3. Untuk masuk pada channel ketiga ya teman-teman dengan mode on karena di layer 3. Seperti itu untuk konfigurasi ether channel. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.